Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-ikhwah yang hadir di majelis ini maupun para ikhwah yang berada di rumah yang sedang menyaksikan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan amalan kita, baik yang berada di majelis ini maupun yang berada di rumah, sebagai bentuk bagian dari bagian menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat yang sangat indah sekali dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau pesan di dalam ungkapan beliau mengatakan, idza kana laka sadiqun, jika engkau memiliki kawan, jika engkau memiliki teman, yu'inuka ala ta'ah, yang membantu engkau di dalam masalah ketaatan, fashudda yadayka bihi, maka genggamlah erat dia dengan kedua tanganmu. Kenapa? Fa inna ittikhada, karena mengambil seorang al-akh, seorang sahabat, seorang kawan, itu su'bun, itu sangat susah sekali. Wa mufaraqatahu sahlun, sedangkan berpisahnya itu sangat mudah. Luar biasa. Shadaqa rahimahullahu ta'ala. Sangat benar apa yang beliau ucapkan rahimahullahu ta'ala. Kita sangat rasakan sekali, ikhwah, mencari teman itu susah. Kadang kita satu kali ngaji ketemu dengan seorang sosok yang begini. Pekan depan kita ketemu lagi. Ketiga kalinya kita ketemu lagi. Belum tentu dia menjadi kawan. Mungkin sudah berkali-kali baru dia bisa menjadi apa? Kawan. Itu pun belum apa? Belum saling memahami. Setelah menjadi kawan, begitu lama semakin kuat, persahabatan semakin kuat, gara-gara salah paham pecah. Ya tidak? Gara-gara salah paham pecah. Wa mufaraqatahu sahlun. Terpisahnya kedua sahabat, kedua kawan, persaudaraan itu sangat mudah. Satu masalah bisa membuat dia apa? Terpisah. Ya. Jangan pernah merasa aman dari tipu daya syaitan. Ingat, syaitan pernah berhasil di dalam menggelincirkan kedua anak Nabi Adam. Padahal mereka satu darah daging kalau bahasa kita. Satu ayah, satu ibu. Dengan cara syaitan mampu dan berhasil memecah, memisahkan keduanya. Jangan pernah merasa aman, ikhwah. Sampai pada jenjang pertumpahan darah. Ya tidak? Dua anak Adam. Ingat cerita dua anak Adam disebut dalam Al-Quran? Ya. Disebut dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai Adam
ceritakan kepada mereka wahai Muhammad tentang cerita tentang kisah dua anak Adam. Disebut dalam Al-Quran bagaimana mereka bertikai, satu ayah satu ibu. Kita merasa aman, saya sudah akrab sekali Ustaz sama ikhwah ini, pokoknya nggak bisa terpisahkan kami ya. Jangan sepelekan masalah ini. Kapan persaudaraan tidak terjaga, tidak dijaga, maka sangat memungkinkan syaitan mampu untuk memisahkannya. Jangankan kita, dua orang yang merupakan sepasang kekasih, suami dan istri, janji-janjinya luar biasa. Ketika masih berduaan, semua janji dia disebut. Tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua, siapapun dia, ya enggak? Tahu ujung-ujungnya bisa cerai kok. 1000 janji diobral, ya kan? Oleh sepasang suami istri, kuatnya kecintaan antara mereka berdua. Toh bisa kok dipisahkan oleh syaitan? Berhasil kok syaitan? Ya. Ingat, syaitan menganggap keberhasilan dalam perjuangannya mereka mengganggu manusia, salah satunya adalah dengan apa? Memisahkan antara dua sosok manusia yang saling mencintai. Ya. Apalagi kita yang nggak tiap hari bersama ikhwah, yang kadang hanya di pengajian saja ketemunya atau di pasar saja ketemunya. Apalagi di musim penyakit corona seperti ini, jarang-jarang kita ketemu, masing-masing pakai HP ngajinya, ya enggak? Kalau enggak dijaga persaudaraan, luar biasa. Ingat, anak atau para anak-anak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, saudara-saudara Nabi Yusuf, satu ayah, anaknya Nabi, penjagaannya luar biasa, didikannya luar biasa. Ternyata syaitan berhasil atau tidak untuk memisahkan mereka? Syaitan berhasil tidak menghasut mereka? Berhasil. Anaknya Nabi. Kita merasa aman ikhwah? Ya. Dari bisikan-bisikan syaitan ya, yang akan memisahkan di antara kita. Oleh sebab itu berhati-hati. Di sana banyak jebakan-jebakan, jerat-jerat syaitan. Jika kita tidak betul-betul menjaga yang namanya al-ukhuwah, persaudaraan, akan terpecah. Jangankan cuma satu tempat ngaji, ya. Yang satu ranjang saja syaitan bisa pisahkan. Apalagi cuma alasannya satu tempat ngaji. Ya. Seorang bisa menguatkan, mengokohkan persaudaraan ketika persaudaraannya di atas keimanan, keislaman, yang biasa kita sebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Persaudaraan di atas keislaman, persaudaraan di atas keimanan, atau dengan istilah lain al-hubbu fillah, cintanya karena Allah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cintanya karena Allah, dia benci juga karena Allah, dia berkasih sayang karena Allah, berloyalitas karena Allah, dia memberi juga karena Allah, dia tahan tidak beri dulu juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Jangan main-main dengan masalah cinta. Jangan anggap Islam tidak berbicara tentang cinta. Bahkan kalau antum mau bercinta dengan cinta yang sejati, pelajari Islam. Karena kecintaan yang akan langgeng adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Ayyuhal ikhwah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala la fadla li Arabi ala ajami, wala ajami ala Arabi, wala ahmar ala al-aswad, wala aswad ala ahmar, illa bittaqwa." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkap di hadapan para sahabat, "Hai sekalian sahabat-sahabatku, la fadla, tidak ada keutamaan li Arabi, bagi seorang yang Arab, ya, ala ajami, terhadap orang asing." Ada orang Arab, keturunan Yaman, keturunan Saudi, keturunan Makkah, Al-Makki, Al-Madani, Al-Yamani, dibanding dengan orang asing, Al-Andalusi, orang Indonesia, ya, orang Kutai, ya, nggak ada perbedaan. Nabi yang menyebutkan, Nabi orang Arab, tapi Nabi mengatakan tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang non-Arab. Wala ajami ala Arabi, tidak pula orang yang luar Arab terhadap orang Arab. Wala ahmar ala aswad, tidak pula orang merah terhadap orang yang hitam. Orang merah maksudnya orang yang putih. Dan tidak pula orang yang hitam terhadap orang yang putih. Gak ada perbedaan, gak ada keutamaan, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Mau apa lagi, ikhwah? Mengandalkan ini dari keturunan Arab. Arab saja gak ada bedanya dengan non-Arab. Kata Nabi SAW, yang jelas-jelas Nabi SAW diutus di kalangan orang Arab. Apalagi hanya sekedar Bugis, Makassar dengan Kutai. Oh, ustadznya dari Bugis, gak mau deh hadir. Itu namanya kesukuan. Yang Nabi SAW pernah marah, berteriak ketika orang-orang muhajirin berkata, "Ya muhajirin, wahai orang muhajirin." Orang Ansor mengatakan, "Wahai orang Ansor." Maka Nabi SAW berteriak, "Abi da'watil jahiliyati tabghun?" Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah itu yang kalian inginkan? Nabi sebut dengan seruan jahiliyah. Kami orang Kutai, kami orang Jawa, ya kan? Sama, ikhwah. Nggak ada perbedaan. Nah, maka persaudaraan itu dijaga. Persaudaraan itu dijaga. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kita satu dengan yang lainnya kecuali dengan ketakwaan. Di sini kami akan sebutkan beberapa kiat, ya, agar persaudaraan itu tetap merekat, terjaga, tidak mudah pudar, terus-menerus kuat, ya, terus-menerus kita berjalan bersama, ya. Tidak bercerai-berai, karena namanya bercerai-berai itu hal yang apa? Hal yang tercela dalam syariat. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang musyrik. Sampai dalam ayat Allah sebutkan bahwasanya perpecahan itu sebagai tanda orang-orang musyrik. Sifatnya orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mereka bagaimana sifatnya? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang berpecah-pecah dalam agamanya. Berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok terhadap apa yang ada pada kelompok mereka, mereka berbangga-bangga. Ini kelompok kami, nggak sama dengan kelompok kalian. Ya, bangga-bangga. Hati-hati. Nah, Islam nggak senang dengan perpecahan. Bahkan Islam mengajarkan untuk apa? Bersatu di atas al-jamaah, persatuan. Baik, langsung saja kita akan sebutkan beberapa poin yang merupakan perkara-perkara yang harus ditunaikan oleh seseorang terhadap saudaranya agar terus terjaga persaudaraan itu. Yang pertama, ayyakunal muslimu nasiran wa mu'inan li akhihil muslim. Seorang muslim itu hendaklah menjadi penolong dan pembantu bagi saudaranya.
Antum punya kawan, antum sudah punya sahabat, bahkan antum sudah menjadi penolong, pernah membantu dia atau enggak? Sifatnya orang muslim, kalau dia punya saudara, dia akan merealisasikan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Antum sudah pernah tolong saudara antum enggak? Ketika ada taklim antum kabari, sudah dengar belum ada taklim? Itu menolong dia. Tadinya enggak tahu jadi tahu kan? Itu menolong, ikhwah. Jangan anggap itu menolong itu kalau saudara antum jatuh itu menolong memang. Terus antum cepat tolong, ya, nunggu dia jatuh baru ditolong, nah itu menolong. Tapi apa? Bukan sekedar itu menolong. Membantu dalam kebaikan. Itu adalah bentuk bagian dari menolongnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim." Sesungguhnya kaum mukminin dan mukminat, sifatnya mereka, sebahagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Saling menolong, saling membantu, saling bergotong royong. Ini penting ini, wah. Kawan kita punya program, wah bantu. Jangan, lain, beda. Kajiannya tegaknya beda leh. Etam nyumbang di sini mahagin, di usah di situ. Kan beda dah, ustadznya beda. Nah, ini kita membahas tentang persaudaraan mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dia seorang mukmin, kita seorang mukmin, bantu dia. Ya. Nah, bagaimana bentuk tolong menolongnya? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling menyuruh kepada kebaikan. Ada kebaikan, saling memberitahu. Gunakan HP, ikhwah. WhatsApp teman kita. Ya. Gunakan HP, ikhwah. Telepon. Ya. Mana kabar nih, leh? Ya. Pergi kah taklim ya nih? Mana pulang taklim ya nih? Malam nih? Tidak tahu kah? Ya. Ada nih, enggak pergi kah? Tidak, motorku bocor leh. Kelak aku alai. Enggak nih kau. Nah. Keluar bahasa putai. Walaupun banyak lupa bahasa putai ya. Baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Enggak usah umpat-umpat, akhi. Buang-buang piktis mah umpat demo tuh. Ya kan? Ingatkan ikhwah. Enggak usah umpat-umpat tegak tuh dah. Nah. Ingatkan. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat, wa yu'tuna zakah, mengeluarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang sayarhamuhumullah, yang Allah Subhanahu wa taala akan rahmati mereka. Nah, bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudara kamu, baik dia sedang menzolimi kamu atau dia sedang dizolimi. Disuruh tolong. Bayangkan, namanya saudara itu, kata Nabi, sampai kalau orang dizolimi kan ditolong ya. Orang ini dicela, orang ini disakiti, kita tolong, bantu dia. Nabi dicela, Nabi dilecehkan, Nabi dilempari batu, para sahabat lindungi. Itu namanya orang yang dizolimi dibela. Ya kan? Tapi bukan sekedar itu. Kata Nabi, unsur akhaka, tolong saudara kamu kapan dia sudah jadi saudara kita, sahabat kita, kawan kita, zaliman, baik dia berlaku zalim, tolong dia. Ya. Maupun dia zalimi. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal mazlum, fama balul az-zalim. Wahai Rasulullah, ini orang yang dizalimi jelas kita tolong, tapi bagaimana orang yang menzalimi? Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan, kamu tahan dia dari kezalimannya supaya tidak berbuat zalim lagi. Ndik kawa tegak tu akhleh. Ndik kawa tegak tu akhi. Dahak leh. Ya.
Ya kan? Larang dia dari kezaliman, itu namanya menolong dia. Ini perkara pertama. Munculkan rasa apa, ikhwah? At-ta'awun, saling bantu membantu, ya, sesama kita. Yang kedua, alla yadhlimul muslim akhahu bi ayyi naw'in min anwa'il zulm wa in qal. Jangan sekali-kali seorang muslim menzalimi saudaranya sendiri dalam bentuk perkara dari bentuk perkara-perkara yang merupakan bentuk kezaliman wa in qal, walaupun kecil, walaupun sedikit. Bahasa etam walaupun dijahili, ya. Kalau orang bukan orang kota tidak tahu dijahili itu. Dijahili itu diganggu-ganggui aja, ya. Kayak dicanda-candai, tapi dia merasakan apa? Hal yang menyakitkan bagi dia, ya. Kalau bahasa sekarang yang ngetren itu diprank. Nah, itu dijahili itu. Diprank. Wa in qal, walaupun sedikit. Nggak boleh. Kapan kita menzalimi saudara kita, akan pecah itu persaudaraan. Dalam bentuk apapun. Nabi SAW pernah menyampaikan di khutbatul wada'. Di khutbah di haji wada' beliau pernah menyampaikan. Ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan harta-harta kalian dan darah-darah kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian. Enggak boleh. Kehormatan tidak boleh dihina. Kehormatan, menjatuhkan harga diri, itu kehormatan itu. Menjatuhkan pamor, kewibawaan seseorang, tulis di Facebook orang ini begini, ya. Ini kezaliman. Makanya ikhwah, kalau ada yang dibegitukan, jangan balas dengan yang begitu juga, ya. Makanya Ustaz, kok Ustaz diam mah, ayo. Ada tuh yang nulis tentang Ustaz tuh di Facebook tuh. Ya diam mah, jelas-jelas berbuat zalim, masa kita balas dengan kezaliman? Ya. Ya enggak? Jelas-jelas kezaliman. Kezaliman bertopeng nasihat. Ya. Kalau nasihat kan jelas. Antum tahu cara menasihati bagaimana. 6. Diharamkan harta-harta kalian, darah-darah kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti diharamkannya hari ini. Ya. Hari ini, hari Jumat di Hajjatul Wada', ya. Di hari Arafah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkara ini. Fi baladikum hadza, di kota ini, di Makkah. 6. Fi syahrikum hadza, di bulan ini. Bulan apa? Dzulhijjah. Diharamkan orang, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh membunuh binatang di kota itu, ya kan? 6. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna wa yasiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Nabi menyebutkan kaidah. Seorang muslim itu saudara, ikhwah. Antum dengan kawan antum itu saudara. Sekarang antum lihat ke samping kanan antum, itu saudara antum. Belum kenalan Ustaz leh. Walaupun belum kenalan, antum hadir sama-sama di majelis, antum niatnya sama untuk belajar, antum sama-sama menimba agama Allah, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, antum sama-sama ya melakukan ketaatan kepada Allah, dia seorang muslim, dia seorang yang baik, dia seorang penuntut ilmu, itu saudara antum. Coba lihat ke kanan antum. Lihat ke kiri antum, itu saudara-saudara antum. Al-muslim akhul muslim.
Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Kalau begitu la yadhlimuhu, enggak boleh dizalimi. Enggak boleh dizalimi. Wala yahkiruhu, enggak boleh direndahkan. Alah gaya mah hamba taklim. Kelakuan nyale. Sebarkan mana-mana kan. Bahaya. Kehormatan ikhwah. Makanya dulu, zaman-zaman dulu memang yang diproses itu yang kriminal-kriminal. Sekarang berani bicara macam-macam, diproses, ya kan? Kenapa? Ya ini pelecehan harga diri, ya, menjatuhkan harga diri seorang. Dalam Islam dilarang, tidak boleh. Apalagi pimpinan, ya, pemerintah kaum muslimin dan seterusnya. Tayyib. Wala yakhdhuluhu, enggak boleh dikhianati, enggak boleh ditipu, ya. At-taqwa hauna, ketakwaan itu di sini. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dadanya 3 kali, beliau katakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kemudian beliau mengatakan cukuplah seorang itu dikatakan berada di atas suatu keburukan, kejelekan ketika dia ayyahkiru akhahul muslim, ketika dia melecehkan, merendahkan saudaranya yang muslim. Itu sudah dikatakan dia jahat, dia buruk, dia jelek, ya, kalau dia sudah merendahkan saudaranya muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu haram. Damuhu, 'irduhu wa maluhu. Darahnya, hartanya, kehormatannya haram. Dipahami sampai sini, ikhwah? Ya. Dipahami ya? Kalau darah, harta jelas, enggak boleh dirampas hartanya. Ya. Apakah dengan cara terang-terangan atau dengan cara apa? Dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara politik. Tahu dengan cara politik? Dia akal-akali. Buka donasi lah. Alak bitisnya. Ini banyak dah Ustaz, 20% mahal lah. Lopat lah, 20% tuh banyak tuh. Ya kan? La ilaha illallah. Itu harta seorang muslim haram. Ya, harta seorang muslim. Ini harta ini perkara yang paling harus berhati-hati ya. Yang punya yayasan-yayasan, ya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan harta kaum muslimin yang diniatkan untuk ini betul-betul diarahkan ke situ, ya. Sesuai dengan maksud dan tujuan mereka, karena untuk apa? Menyumbang, ya. Makanya harta seperti harta yayasan misalnya dan seterusnya itu harus berhati-hati. Haknya pengajar diberikan kepada pengajar. Pembina bukan. Kalau dia mengajar diberikan bagian mengajarnya. Berhati-hati dalam masalah ini. Tapi bukan berarti ini ngajari antum untuk curiga sehingga tidak nyumbang, tidak. Ya. Antum tugasnya adalah untuk berhusnudzon, berbaik sangka. Kalau antum tidak memiliki husnudzon, nggak bakalan antum nyumbang. Tegaknya nih, ya. Kenapa ya tambah nyumbang terus belum berdiri-diri masjidnya yo? Tegaknya nih, tegaknya kapan kau nyumbangnya tegaknya terus? Ya. Baik, nyumbang saja. Adapun urusan siapa yang manfaatkannya, bainahu wa bainallah. Antara dia dengan antara Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita sumbangkan sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sedekahnya orang yang bersedekah itu sudah sampai kepada Allah sebelum sedekah itu sampai kepada orang yang dia sedekahi. Subhanallah. Antum bersedekah untuk seorang, Ustaz, ini nitip ya. Sedekah untuk fakir miskin. Aku ndak nitip untuk sedekah Jumat pekanan, beri makan orang miskin. Belum sampai ke orang miskin, pahala antum sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai. Ya. Luar biasa ini kehebatan sedekah.
Baik, itu ada pembahasan tersendiri. Yang ketiga, kita lanjut saja supaya mencukupi waktunya. Min lawazimil ukhuwah al-islamiyah, dari keharusan dari persaudaraan se-Islam, ayyarhama ba'dhuhum ba'dha. Hendaklah saling memberikan rahmat, kasih sayang sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya. Saling merahmati ikhwah. Wa yuhibbu ba'dhuhum ba'dha, dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Saling merahmati. Ini luar biasa, metode dakwah luar biasa juga ini, saling merahmati. Sampai-sampai karena luar biasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, itu salah satu sebabnya apa? Apa salah satu sebabnya ikhwah? Disebut dalam Al-Qur'an karena beliau apa? Karena beliau dalam berdakwah penuh kasih sayang. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah berfirman, hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berlemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad. Orang kafir dilemah lembuti sama Nabi. Sampai dia mau masuk Islam. Walau kunta fadlan ghalidhal qalb, seandainya engkau keras, ya. Seandainya engkau keras dan memiliki hati yang keras terhadap mereka, ghalidhal qalb, hati engkau penuh dengan emosi, kemarahan, ya. Nah, kayak kita kan, dikit-dikit anak kita ini marahi, dikit-dikit nih kanak nih tahu lihat. Ya kan? Padahi berapa kali, campurkan kali itu ke anu situ baru gak lo rasa, kan? Ngomel-ngomel maleh, ya kan? Seandainya engkau memiliki, seandainya engkau keras wahai Muhammad, dan hati yang penuh dengan emosi, kemarahan, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sisimu. Sahabat-sahabat Nabi gak ada yang betah dengan Nabi. Kalau Nabi sedikit-dikit marah, ya, salah dikit marah. Nabi enggak. Nabi ajar dengan kelemah lembutan, Nabi ajar dengan kasih sayang, Nabi ajar dengan rahmat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yurham man la yarham. Gak akan diberikan rahmat, gak akan diberikan kasih sayang orang yang dia tidak memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Penuh dengan kasih sayang. Nabi pernah dilempar batu, ya. Sampai para sahabat yang marah. Mereka minta agar Nabi mendoakan kejelekan untuk mereka. Justru Nabi SAW mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Tidak tahu perbuatan mereka ini perbuatan yang luar biasa salahnya. Coba kita ada tak maafkan. Ya. Sifat rahmat ikhwah, kasih sayang terhadap saudara, ya. Saling memaafkan, saling pengertian, saling menghargai, itu bentuk-bentuk sifat rahmat, kasih sayang, ya. Saling memaklumi, ya kan? Nah, dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yang luar biasa tentang persaudaraan seorang muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, fi tawaddihim, di dalam saling mencintainya mereka,
wa tarahumihim, dan di dalam saling mengasihinya mereka, merahmatinya mereka, wa ta'atufihim, dan di dalam saling keterikatannya di antara mereka, kamatal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Seperti antum ikhwah, satu tubuh. Tahu satu tubuh? Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada leher, ada telinga, ada mulut. Itu satu tubuh ya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kita yang satu musola ini ikhwah, dan kita bersama orang yang di luar sana, itu Nabi perumpamakan seperti satu jasad. Bagaimana itu satu jasad? Idza syaka minhu al-'adhu, jika salah satu jasad ya itu merasakan kepedihan, tada'a sairul jasad, jasad-jasad yang lainnya akan ikut merasakan. Ya enggak? Mau saya kasih contoh. Kalau antum kejepit kakinya antum, kesakitan, yang teriak kaki atau mulut? Hah? Kenapa kok mulut? Yang sakit apa? Yang sakit apa ya kuah? Kaki, kok enggak kaki yang teriak? Yang keluar airnya apa? Hah? Nangis. Mata. Kenapa kok nggak di kaki keluar air? Ya, air kaki jadinya. Itu namanya saling keterikatan. Ya. Ketika perut antum sakit, langsung dengan otomatis tangan bergerak pegang perut. Sakit. Langsung wajah berubah, ya enggak? Mata menyempit, berubah. Sampai terbuka-buka mulut. Aduh. Keluar suara, aduh, apa dikit aduh, jawab perut yang sakit, kau yang aduh. Ya. Ada orang sakit gigi, pasti otomatis kepalanya sakit juga. Peningnya palaku nih, tambah sakit nih. Kenapa dikit pening pala? Gigiku sakit. Gigi yang sakit, kepala yang pusing. Itu apa artinya? Itu artinya satu jasad. Otomatis ya. Nabi memperumpamakan kita seperti itu. Kita sudah seperti itu enggak? Ketika saudara kita merasakan kepedihan, kita ikut sedih enggak? Kayaknya masih jauh ya. Yang ada adalah kadang mengolok-olok. Kenapa dikit anu ya kecelakaan? Pada hiku memang nyatu di hati-hati menyenek motor tuh. Ya, ugal-ugalan memang nyatu menyenek motor mepet-mepet kali kuli hati. Doanya tuh terakhir, tapi mudah-mudahan cepat sembuh. Terakhir doanya. Coba tahu doanya duluan. Doa diletakkan di terakhir, tapi alhamdulillah masih mendoakan. Kadang kita jauh dari rahmat, cara mendidik jauh dari rahmat. Contoh ya, ketika mendidik anak. Mendidik anak atau istri, itu jangan biasakan membuat dia lebih pedih. Ya. Ada anak kita jatuh. Biasakan didik dia dengan rahmat. Kalau jatuh biasanya apa? Sakitan. Salah satu pendidikan yang kurang tepat adalah ketika anak masih merasakan sakit, kita langsung mencari apa sebabnya, sehingga menjadi menyalahkan dia. Ini salah ikhwah. Dia dalam posisi kesakitan, belum layak untuk disalahkan. Dah dipadahi nak, apa dikit, kenapa dikit kau bisa anu aku tadi tuh kan padahiku memang. Ya, salah itu. Orang Kutai kayak gitu ya? Bukan orang Kutai, orang Indonesia yang gitu. Cari salahnya dulu. Coba obati dulu. Sudah ringan, sudah tidak nangis, sudah enak-enak nak, ya. Kok bisa gitu tadi nak? Baru, kan tenang enak, tenang hatinya sudah. Nanti lain kali jangan gitu lagi nak ya. Nanti kamu bisa begini, masya Allah. Kalau kita kan tidak nyalahkan dulu, ya. Tuh jatuh tuh, padahiku memang kau. Nah itu kesalahan. Mencari dulu. Umi, luka, dilihat.
Kenapa nak? Kenapa? Kena pisau. Kok bisa? Kau tadi main pisau di mana? Kok dicari dulu pisaunya? Obat yang dicari, jangan pisaunya. Ya. Obati dulu anaknya, perban baik-baik, sudah diam, dihapus air matanya, dipeluk-peluk, di kepalanya, diusap-usap, tenang, sudah tenang, baru ungkapkan. Kena pisau, itu pisau bahaya, begini, jangan dekat-dekat pisau, jangan ini, Masya Allah. Itu pendidikan penuh apa? Rahmat yang begitu. Ini kayaknya sepele, tapi sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk agar hati itu tidak terhentak, ya. Hati anak-anak itu mudah apa? Mudah terhentak, ya. Harus dididik dengan apa? Dengan rahmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecilnya. Nabi itu terhadap anak kecil luar biasa. Nabi kalau jalan sama anak kecil di depan. Kenapa di depan? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi naik tunggangan, anaknya yang dibonceng, anak-anak dibonceng belakang. Ya, Nabi ini yang membonceng di depan. Kalau Nabi berjalan kaki, Nabi yang di depan, anak-anak tuntun di belakang. Seperti Nabi bersama Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena jalan pada waktu itu bahaya. Seandainya ada bahaya, maka yang di depan yang kena duluan. Duri, binatang buas, ya kan? Kalau kita duluan galak gitu, Abi di belakang. Nah, beda. Jadi penjagaan saja sudah beda. Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan golongan kami orang yang tidak merahmati anak kecil. Ya. Sekarang banyak kata-kata yang jauh dari rahmat terhadap anak kecil. Masih kanak-kanak, belum tahu apa-apa, lu usah ngurusin ini dah. Itu kan pelecehan terhadap anak-anak. Anak-anak itu dididik bukan untuk dijatuhkan, ya, bukan untuk dilecehkan. Baik. Dan di dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan lain. Kalau tadi seperti jasad, kalau ini kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Seorang mukmin dan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya enggak? Coba itu. Di depan itu ada pembangunan Masjid Darul Falah. Ya kan? Darul Falah. Ya. Buka donasi. Pemasangan atap. Ditanya, "Udah ada tiangnya kah?" "Belum, langsung atap." Kira-kira masuk akal nih? Kenapa? Kok kita nggak mau? Kok kita ketawa kalau langsung pasang atap tanpa tiang? Karena tidak bisa atap terpasang tanpa tiang. Ya. Atap tidak akan bisa kuat, bahkan tidak akan bisa di atas, tidak akan bisa ada tanpa tiang. Sekarang ada tiang. Sudah ada tiang. Coba mulai besok diharapkan ikhwah sholat di Masjid Darul Falah. Ada yang mau? Kenapa? Tidak atapnya. Tuh sudah ada tiangnya. Salah satunya saja nggak ada, nggak bisa terpakai itu ikhwah. Atau sebelumnya langsung tiang tanpa pondasi. Mana ada yang berani? Takut terbah. Coba kajian perdana Ustadz Fauzan Al-Qutawi ngisi. Silahkan sendirian. Mana ada yang berani? Orang masjidnya tanpa pondasi. Saling menguatkan ikhwah. Kalau tidak ada salah satunya, oleh sebab itu jangan saling menyepelekan. Ustadz, Masya Allah, Ustadz itu hebat. Hebat apa Ustadz? Coba tidak ada murid. Siapa yang kau ajar? Meja. Jangan merasa hebat. Muslim dengan yang muslim yang lainnya, kata Nabi, seperti bangunan. Jangan saling membanggakan satu dengan yang lainnya, tetapi berbanggalah dengan kebersamaan. Ya kan? Berbangga dengan kebersamaan, ikhwah. Ya. Kita bisa dengan bersama. Orang Indonesia saja punya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita jangan cari lagi ya. Bercerai kita runtuh. Jangan salah, bersatu kita teguh, bercerai cari lagi lah. Ya. Baik. Persatuan.
bersama-sama ikhwah. Ya. Ini masjid belum jadi ini karena kurang ini persamaannya, yakin saya ini. Coba mulai empai ikhwah. Jangan yang jauh-jauh dulu, ini aja dulu, nih, yang hitam telek dulu. Ya. Yang jauh-jauh. Wih, harus bersama nih. Tapi aku 50.000 mah Ustaz. 50.000 kali berapa ya ikhwah? Hah? Tanpa 50.000 udah ada 1 miliar. Ya kan? Baik ya ikhwah. Ini sekaligus memberikan motivasi ini untuk saling bantu-bantu. Yang keempat, an-nus, saling memberikan nasihat. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya. Dan an-nus, saling memberikan nasihat ini, tanasuh, saling memberikan nasihat ini adalah bagian yang mengokohkan dan menguatkan ya persatuan. Saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu memang nasihat. Kamu nggak mau dinasihati, bermasalah agamamu. Karena ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Ketemu dengan kawan, nasihati. Ya. Tapi jangan berlagak ngajari ya. Nasihat itu indah. Berikan nasihat yang baik. Berikan nasihat yang mengena. Nah, dan ini adalah bagian dari apa? Dari hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang disebutkan Nabi SAW. Al-muslim, hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya adalah idza tansahaka fansahlah. Jika engkau diminta memberikan nasihat, berikan dia nasihat kepadanya. 6. Lanjut. Sudah azan. Baik. Agar cepat kita lanjut. Yang terakhir, kita jadikan terakhir. Ayyuhibbal muslim li akhihil muslim ma yuhibbu li nafsihi. Ini yang berat nih. Makanya kita nggak boleh tinggalkan ini. Kita sempatkan ini. Dia harus cintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau tidak ikhwah, akan muncul terus bibit-bibit apa? Nyawa ini lebih hebat lah. Itu kan kau menyakun di para pendengar di luar orang Kutai, afan-afan saja sambil belajar bahasa Kutai tidak apa-apa. Baik. Ya. Dia cintai dirinya. Dia cintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, dianggap imannya enggak sempurna. Ada iman, aslul iman itu ada, keimanan itu ada dalam dirinya, cuma enggak sempurna. Kapan? Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Antum mau praktekkan ikhwah. Antum suka tidak dibakar dalam neraka? Suka enggak? Enggak kan? Jadikan ini antum tidak sukai juga kalau ini terjadi pada saudara antum, sahabat antum. Sehingga kalau antum melihat dia melakukan perkara yang merupakan bagian dari dosa, antum ada usaha untuk bagaimana dia tidak terjerumus. Kenapa? Antum cinta dia sebagaimana antum cinta terhadap antum sendiri. Ya, antum suka enggak dikerjai? Dikerjai, suka enggak? Jangan suka ngeprank orang, ngerjai orang, ya. Antum tanamkan ini pada diri antum, pada istri antum, pada keluarga antum, Masya Allah bahagia. Kenapa? Ajar istri. Kalau dia begini, coba kalau digitukan. Ini kaidah bukan dari diri kita ya. Ini kaidah dari Nabi SAW. Seorang kalau itu baik, dia senang untuk dirinya,
jadikan juga harusnya itu untuk orang lain. Ya. Kalau dia tidak senang itu terjadi pada dirinya, dia senang tidak digibahi? Dia nggak ada, tapi di sana orang bicarakan dia, senang nggak? Nggak senang kan? Jangan bicarai orang. Ya. Itu praktek dari apa? Mencintai orang lain, saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita nggak senang diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Ya. Ini kaidah bukan dari kita. Ini kaidah dari siapa tadi? Dari Nabi SAW. La yu'min, kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Akan muncul usaha ikhwah. Aku menyiapkan kajian dapat pahala luar biasa. Tidak usah padahi kawanku deh, biar aku mah burung pahala. Salah. Ikut sebarkan, ya. Masya Allah, ada info donasi. Coba cepatnya itu terbangun Darul Fa'alah tuh. Info donasi. Wah, nggak nyumbang deh 50.000. Masa aku mah, kawanku banyak. Di HP ku nih ada 50 kawan, kirimi 50. Nyumbang nggak lah 50. 50 kali 50, dapat sekian. Ya enggak? Masya Allah ikhwah. Banyak sekali faedahnya. Nah, ini luar biasa ya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, seperti sabda Nabi SAW, ala adullukum la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman, maksudnya tidak dianggap beriman sempurna sampai kalian saling mencintai. Cintai saudara kita. Jangan asal-asalan mah. Ya aku ada kawan gitu. Kau senang enggak kawan? Biasa-biasa sama. Cintai ikhwah. Ya. Kalau kita kuatkan kecintaan ini, enggak akan terpisah itu. Ini kuat sekali nih untuk apa? Untuk merekatkan persaudaraan. Kenapa? Kalau kita sudah mulai renggang, ya, ada masalah, salah paham misalnya. Janganlah. Diriku saja enggak suka dijauhi. Ya, ada usaha untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau tidak, akan mudah terpecah, dikit-dikit terpecah. Ya. Baru beda ngaji, pecah lagi. Ya. Baru beda donasi, pecah lagi. Donasi beda maha pecah. Ya. Ya. Dikit-dikit pecah, dikit-dikit pecah, dikit-dikit beda, dikit-dikit beda. Enggak ada yang beda ya ikhwah. Kapan kita sama-sama belajar, belajarnya benar di atas manhaj yang satu, kitab dan sunnah. Ya, berguru dengan orang yang benar. Masya Allah, kebaikan yang luar biasa. Kuatkan persaudaraan antum. Kayaknya nyindir-nyindir Ustaz. Jangan ikut nyindir, parai. Ya. Parai. Ya. Lengketkan terus. Cintai dia, usahakan, dempet dia. Ya. Nggak merenggang, dempet. Ini nggak merenggang, kau renggangi juga. Tambah renggang, ha? Ya. Usaha itu ya. Siap usaha ini. Ini demi kemaslahatan kita bersama, persatuan kita bersama. Ya. Jangan mudah digoncang, diombang-ambing oleh syaitan. Ingat, ada syaitan di sekitar kita. Syaitan di sekitar kita. Ya. Syaitan-syaitan itulah yang dia pernah memisahkan dua anak Adam. Syaitan-syaitan itulah yang dia pernah memisahkan antara anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya Nabi dia pisahkan. Ya. Kalau kita tidak menjaga al-ukhuwah al-islamiyah di antara kita, la ilaha illallah, pecah. Ingat ikhwah, al-furqah azab, perpecahan itulah siksaan. Nah, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Afwan terlewat sedikit. Namun apa yang kita sampaikan di akhir ini perkara yang penting, sehingga sangat disayangkan jika terlewatkan. Semoga ini bermanfaat dan memberikan faidah bagi kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.